Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan hingga pada hari ini. Kembali kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tema renungan kita pada malam hari ini, bersaksi. Bersaksi bagi Kristus adalah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Setiap orang yang sudah menerima dan mengalami kasih karunia Allah, sehingga hidupnya yang sudah diubahkan oleh Tuhan dari hidup yang sia-sia ke dalam hidup yang baru, yang bermakna, seperti yang dialami oleh John Newton yang mengarang pujian Amazing Grace. Dan ia berkata, dari hilang, buta dan bercelah menjadi sembuh, dipanggil untuk berbagi dengan orang lain. Anugerah Tuhan yang sudah kita alami di dalam hidup kita, seharusnya bukan hanya kita sendiri yang menikmatinya, tetapi untuk kita bagikan dan sebarkan kepada orang lain. Untuk apa? Tentunya bukan untuk supaya kita dipuji dan dikagumi oleh orang. Juga bukan supaya orang menganggap kita adalah orang yang saleh, orang yang hebat. Tetapi kita mau supaya orang juga bisa mengalami kabar baik itu dan memuliakan Allah. Oleh karena itu sangatlah aneh kalau ada orang yang mengatakan dia mau bersaksi demi Kristus, tetapi malah dia menonjolkan dirinya sendiri tentang keberhasilannya, tentang kemampuannya, tentang kerohaniannya. Pasti ada sesuatu yang salah di dalam diri orang tersebut. Sebab jangan-jangan dia bukan bersaksi bagi Kristus, tetapi bersaksi bagi dirinya sendiri. Kita bersaksi bukan membawa orang kepada kita, tetapi harus yang menjadi catatan adalah kita membawa mereka kepada Allah. Kita bersaksi bukan untuk kebanggaan diri kita, tetapi untuk keagungan Allah. Motivasi kita di dalam memberikan kesaksian, sebagaimana juga dalam motivasi kita seluruh pelayanan Kristiani kita, adalah supaya dia semakin besar dan kita semakin kecil. Memang bersaksi tidak selalu gampang. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Mungkin tantangan itu dari dalam diri kita sendiri, berupa ketidakpedulian kita terhadap orang lain. Yang kedua, tentang di luar diri kita. Mungkin pada saat kita memberikan kesaksian tentang Kristus, banyak tantangan, hambatan yang harus kita tanggung. Jadi, apa yang dibutuhkan untuk bersaksi, Bapak Ibu? Yang pertama, yaitu sikap ketulusan. Kita bersaksi karena memang kita mau bersaksi dengan tentang kasih karunia Kristus yang sudah kita alami, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Yang kedua, kejujuran. Kita bersaksi apa adanya, tidak perlu menambah-nambahkan, tetapi juga tidak mengurang-ngurangi. Jadi tidak sekedar supaya orang tertarik. Sebab kalau begitu, apa bedanya kita dengan iklan?
yang namanya mutiara, walaupun tidak dibungkus dengan kemasan yang indah, tetap akan berharga. Yang ketiga, keberanian. Salah satu hambatan yang membuat kita untuk bisa bersaksi adalah rasa takut dan rasa malu. Untuk itu perlu keberanian. Tetapi keberanian ini tentu harus diikuti dengan kebijaksanaan pula. Sebab keberanian saja tanpa kebijaksanaan bisa jadi nekat atau membabi buta. Bijaksana berarti tahu cara yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Selamat bersaksi bagi Kristus. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita.